Shalom saudara. Haleluya. Selamat pagi saya ucapkan buat pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali datang beribadah di tempat ini. Bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena kasih dan kemurahan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang maha kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau nyatakan di dalam hidup umat-Mu di tempat ini. Tuhan, inilah umat-Mu dengan penuh kerinduan datang di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, layakkan kami menyembah Engkau Tuhan Yesus, merendahkan hati kami di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biar kami belajar bersyukur Tuhan, apa yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, mulut, lidah, bibir, hati kami menaikkan segala pujian bagi Engkau, sebab Engkau sudah baik kepada kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Mari kita naikkan, kita nyatakan kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Bagi
kami mau datang di hadapan Engkau dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai kami. Engkau sudah berikan kemenangan untuk kami umat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji lebih dalam lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Meskipun saya tidak bisa melihat senyum karena tertutup masker, tetapi saya percaya Bapak Ibu semuanya di tempat ini datang dengan penuh kerinduan dan datang penuh sukacita. Amin. Haleluya. Kita menaikkan pujian, datang di hadapan Dia, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. persiapkan
jemaat kita yang bertugas, saya mohon maju ke depan. Ibu Anis. Mengucap syukur Tuhan di saat ini. Kalau kami boleh ada Tuhan seperti mana kami ada, semua karena kemurahan dan kebaikan Bapa. Di saat kami
Saatnya kami membuka hati kami untuk kebenaran firman. Mari Tuhan, kami siap mendengarkan firman, karena kami boleh merasakan pertolongan yang begitu indah. Engkau membuat hati kami selalu terpikat akan Engkau, selalu ingin berada di dekat Engkau Tuhan. Melalui Tuhan hamba, Engkau
Terima kasih. Terima kasih. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada jam pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah yang besar Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk beribadah, berbakti, memuji nama Tuhan. Kami tahu ini semua adalah kasih kemurahan yang besar Tuhan. Kami bersyukur tidak ada Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami boleh menyembah, memuji, meninggikan Tuhan. Karena hanya Engkau lah Tuhan yang patut dipuji, dibesar-besarkan. Tidak ada Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kiranya segala puji-pujian yang telah dipersembahkan boleh menjadi satu dupa yang harum, yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan yang terindah bagi jiwa kami. Sebentar kami hendak menerima firman-Mu. Marilah Tuhan bukakan hati kami, sucikan Tuhan, kuduskan, supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terindah dalam hidup kami. Firman-Mu akan membimbing, menyertai kami, menopang kami, supaya kami kuat Tuhan. Di dalam dunia yang gelap kami harus menghadapi tantangan-tantangan, masalah-masalah yang silih berganti Tuhan. Engkaulah penolongku, Engkaulah pembelaku. Tuhan akan memberikan kami kekuatan supaya kami bisa keluar sebagai pemenang. Hanya oleh firman-Mu Tuhan yang meneguhkan hati kami, menopang kami supaya kami tetap berjalan mengikuti rencana kehendak-Mu. Supaya satu kali kelak Tuhan sediakan bagi kami pahala yang besar yang kami nanti-nantikan. Olehnya Tuhan urapi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu menjadi berkat bagi segenap jiwa sidang jemaat-Mu yang lemah dikuatkan Tuhan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan Tuhan oleh jamaah Tuhan. Kami semua boleh pulang sebagai pemenang-pemenang yang hebat. Meskipun tantangan, rintangan banyak, kami akan tetap mengasihi Tuhan lebih dalam lagi dan melakukan firman-Mu. Inilah yang menjadi doa kerinduan kami. Segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat Tuhan hancurkan, singkirkan Tuhan. Urapi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu. Kami pulang sebagai anak-anak Tuhan yang menang, yang tetap mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara. Ini adalah minggu yang kedua kita boleh beribadah bersama-sama di bulan Juni ini. Kita bersyukur Tuhan masih beri kesempatan kepada kita berkumpul. Jemaat Tuhan walaupun harus menerapkan protokol new normal, saudara. Sebab ini yang dikehendaki oleh pemerintah, bahkan oleh organisasi dunia, supaya kita memperhatikan di era yang baru, di dalam memasuki wabah pandemi yang luar biasa, virus corona ini yang berkecamuk sampai hari ini. Tetapi kita bersyukur kita boleh diizinkan walaupun 1 meter kiri kanan muka belakang, tapi kita tetap bersuka cita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan belajar dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Mari kita berdiri. Satu ayat ini kita baca bersama-sama. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Hitungan ketiga sama-sama kita baca. 2, mulai. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi ya saudara ya. 2, mulai. Akhirnya hendaklah kamu kuat di
dalam kekuatan kuasanya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Silakan duduk. Melalui Rasul Paulus kita akan belajar firman Tuhan, yaitu jemaat di Efesus. Dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus mulai pasal pertama sampai pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, bagaimana seorang rasul yang hari-harinya memberitakan Injil, bukan kesenangan duniawi yang dia nikmati, tetapi yang dia nikmati dalam memberitakan Injil, justru dia menderita penderitaan badan, menderita secara daging. Kenikmatan dunia dia salibkan, kenikmatan dunia dia singkirkan. Bahkan Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat di Filipi bahwa semua kesenangan kenikmatan daging dia anggap sebagai sampah. Karena yang paling penting dia adalah Kristus Yesus. Yang paling penting adalah dirinya sudah mendapat anugerah dan dirinya disadarkan oleh anugerah keselamatan yang besar nilainya. Itu sebab ketika melihat manusia yang belum selamat, bahkan bangsanya sendiri yang masih menolak Tuhan, maka Paulus memiliki satu kerinduan yang begitu luar biasa, menyampaikan firman Tuhan kepada setiap orang yang belum percaya. Dan konsekuensi dari memberitakan Injil, dia ditolak, dia dianiaya, dia ingin dibunuh oleh banyak orang. Bahkan dia mengalami penderitaan-penderitaan yang dicatat dalam kitab 1 Korintus. Dikatakan penderitaannya begitu luar biasa. Tetapi kenapa dia tetap semangat? Karena dia sudah terima anugerah. Karena dia benar-benar menyelami anugerah Allah yang luar biasa. Karena keselamatan yang diberikan Yesus Kristus waktu dia disalibkan, waktu dia menebus dosa manusia, anugerah yang diterima Paulus itu dia selami, dia benar-benar renungkan, sehingga Roh Kudus itu merubah pribadinya yang sempat jahat, yang sempat hidupnya menakutkan orang. Karena setiap orang Kristen yang berjumpa Paulus pasti dia ketakutan, karena begitu banyak di tangan Paulus orang-orang Kristen menderita, bahkan kehilangan nyawanya. Tapi sekarang Allah tangkap, Allah jadikan dia rasul, dan sebagai seorang rasul dia menjadi seorang yang mengejutkan dunia ini. Bahkan kalau boleh saya katakan, setan pun terkejut. Orang yang jahat begini bisa dirubah oleh Tuhan. Bahkan sekarang memusuhi pekerjaan iblis, dia menghancurkan setiap tipu muslihat iblis. Dengan apa? Dengan pekerjaan Roh Kudus yang menyadarkan dirinya. Terima kasih buat keselamatan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena keselamatan adalah berbicara berkat yang tidak mungkin manusia bisa capai, manusia bisa hasilkan, manusia bisa mengukirnya. Tidak bisa, saudara. Itu sebabnya ketika firman Allah menyadarkan anugerah ini, itulah yang membuat Rasul Paulus menjadi seorang hamba Tuhan yang dia punya prinsip hidup adalah untuk melayani Tuhan. Mati adalah sebuah keuntungan yang besar. Sebab kenapa? Karena matinya bukan untuk tidak menikmati apa-apa, tapi justru masuk ke dalam dimensi yang namanya kekal. Kita ada dimensi waktu yang terbatas. Bahkan Alkitab katakan waktunya akan dipersingkat. Sebab kalau tidak dipersingkat, satu pun orang percaya tidak ada yang selamat. Kenapa? Bumi ini penuh pertarungan, saudara. Bumi ini medan peperangan yang
hidup orang yang menerima anugerah pasti berubah. Kekristenan yang sadar menerima anugerah Tuhan pasti hidupnya tidak sama dengan dunia ini. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, berubahlah, jangan sampai sama dengan dunia ini. Artinya orang yang terima anugerah Tuhan, prosesnya terlihat jelas di bumi ini. Saudara yang diselamatkan Tuhan, maka hidup saudara perubahannya akan terasa sekali dengan jelas. Kenapa? Karena Alkitab katakan, waktu Paulus menasihati Timotius, Paulus berkata begini, kamu harus bertekun di dalam Tuhan, supaya kemajuanmu dilihat semua orang. Ada perubahan yang dilihat. Kekristenan memang menjadi garam dan terang dunia. Artinya apa? Garam, orang Kristen itu bisa dirasakan hidupnya. Orang Kristen itu bisa dinikmati hidupnya. Terang, tidak ada kegelapan di dalam dirinya. Karena kegelapan itu adalah pekerjaan iblis. Sedangkan hidup yang tidak dinikmati adalah hidup yang meremehkan keselamatan. Sebab kalau orang meremehkan keselamatan Tuhan, walaupun dia orang Kristen, hidupnya gak bisa dinikmati. Hidupnya gak bisa jadi berkat buat orang dunia ini. Hidupnya gak bisa jadi teladan bagi dunia yang gelap ini. Itu sebabnya kalau kita ikut Tuhan, saudara, hidup kita dirubah oleh Tuhan. Kamu adalah garam. Kalau garam menjadi asin, kalau hidupmu mulai tereduksi, tererosi, jemaat Galatia pernah ditegur Tuhan begini, kamu mengawali dengan roh, tapi kamu mengakhiri dengan daging. Siapa yang mempesona hidupmu pasti bukan Kristus. Walaupun jemaat Galatia disebut orang Kristen, tetapi Paulus berkata, siapa yang mempesona hidupmu sebagai orang Kristen? Kenapa dia berkata demikian? Karena hidupnya gak bisa dinikmati lagi. Hidupnya tidak bisa terasa lagi bagi dunia ini. Itu sebabnya, saudara, keadaan ini walaupun setara negatif, karena corona kita baru bertobat, itu artinya secara negatif. Artinya secara positif, yaitu bukan karena keadaan yang mengubah kita, tapi seharusnya yang mengubah kita. Karena apa? Karena kita percaya kepada Yesus, kita iman sama Yesus, maka iman itu sanggup merubah. Tetapi saudara gak boleh berkecil hati. Walaupun kita baru sungguh-sungguh karena hanya virus corona ini, artinya Allah masih kasih kesempatan. Ya, gak ada yang salah. Cuma Alkitab katakan, saudara masih ingat Thomas, kenapa kamu baru percaya ketika kamu mencucukkan jarimu ke telapak tangan? Bukankah aku sudah berfirman 3 kali, aku akan mati dan hari yang ketiga aku akan bangkit kembali? Tetapi Thomas ada salah satu orang percaya, murid Tuhan, yang baru berubah pada waktu ada dalam kondisi dia terguncang waktu itu. Baru berubah. Tapi Tuhan ingin membenarkan, mari sebagai orang Kristen di akhir zaman ini, Alkitabmu, Alkitab kita semua sudah menuliskan bahwa di akhir zaman itulah akhir di mana kehidupan manusia, tetapi peristiwa-peristiwanya sungguh-sungguh mengejutkan. Ya, sungguh-sungguh mengejutkan. Nggak bisa diprediksi. Bahkan bencana, penyakit, peperangan, kesulitan dalam berbagai bidang, ketidakadilan hidup ini, saudara, di dunia ini pasti akan menikmati itu. Tetapi orang Kristen ada walaupun diperlakukan dunia, tapi Tuhan dengan gangganya berkata, kamu garam dunia, kamu terang dunia. Benar aku mengalami ketidakadilan Tuhan, benar aku dirugikan Tuhan, benar aku susah
lain berkata hidupnya susah, hidup kayak begini, tetapi kenapa dia punya semangat? Kenapa bisa senyum? Tetapi kenapa dia bisa sukacita? Tapi kenapa dia bisa luar biasa? Ada satu hal, Paulus berkata, akhirnya, walaupun dunia ini penuh dengan masalah tantangan luar biasa, tapi Paulus katakan, karena Paulus mengalami sendiri, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kata kuat di sini memakai satu bahasa endunamo. En artinya dalam, dunamo artinya dunamis, yaitu apa? Kekuatan karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi orang Kristen yang akan kuat, yang akan menjadi mempelai Kristus di akhir zaman, adalah orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Artinya di dalam dirinya ada pekerjaan Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada diri. Endunamo, kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, apa sih tugas Roh Kudus sebenarnya? Kalau saudara lihat di Alkitab, yang pertama, tugas Roh Kudus yaitu apa, saudara? Menurunkan firman dari surga ke dalam bumi. Firman tidak akan ada kepada manusia kalau nggak ada Roh Kudus. Itu sebabnya Alkitab ini, saudara, adalah tulisan dari orang-orang yang dipilih oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, taat sama Roh Kudus, lalu disuruh menuliskannya dalam pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Itu sebab Alkitab menjadi satu-satunya kitab yang berani berkata bahwa firman Allah itu tidak pernah salah. Firman Allah itu tidak mungkin salah. Paulus sampai berkata demikian. Kenapa? Karena yang menurunkan firman itu adalah Roh Kudus. Lalu pekerjaan Roh Kudus yang kedua, menghadirkan Yesus sebagai anak Allah ke dalam bumi ini. Alkitab melalui Maria dikatakan, Maria, kamu akan mengandung benih dari Roh Kudus. Bukan benihnya Yusuf dan Maria, tetapi tidak, kamu akan mengandung, dan kandunganmu itu adalah benih dari Roh Kudus. Yesus bisa hadir di bumi menjadi manusia. Itu pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus pertama tadi membuat orang Kristen punya firman, punya Alkitab. Yang kedua, Yesus bisa jadi manusia. Untuk apa dia jadi manusia? Untuk mati bagi manusia, bangkit bagi manusia, dan datang kembali bagi manusia yang percaya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Lalu pekerjaan Roh Kudus yang ketiga, kitab Efesus pasal 1 dikatakan, Roh itu akan memeteraikan kamu, sehingga kamu yang sudah diberi anugerah keselamatan, keselamatan itu terus berjalan sampai keselamatan yang sepenuhnya akan dialami oleh orang-orang yang percaya. Itu sebab ada pelajaran yang berkata, bukan sekali selamat tetap selamat, tapi selamat itu harus dimeteraikan, sehingga jangan mendukakan Roh Kudus, jangan mendukakan pekerjaan Roh Kudus yang di dalamnya. Kenapa? Karena Roh Kudus itu akan memeteraikan kita sebagai orang percaya dalam perjalanan dunia, menghadapi apa saja yang Tuhan izinkan. Kenapa? Karena firman sudah berkata, anak-anak Allah adalah orang-orang yang dipimpin Roh Allah. Roh Allah itu kekuatan yang luar biasa. Hari-hari ini, saudara, orang-orang bingung, manusia mentok semua, sepintar-pintarnya manusia mentok semua. Tetapi selalu ada yang namanya, karena dari Yesus kamu akan melihat kemuliaan. Kita nggak bisa. Mungkin bagi orang-orang kita ini terlalu bodoh, siapa saya dibandingkan orang itu. Tetapi karena ada kekuatan Tuhan, maka kita
kebaikan Tuhan ku ada sampai hari ini. Tetapi juga ada orang Kristen yang diizinkan Tuhan meninggal karena virus corona. Ada hamba Tuhan yang diizinkan meninggal karena virus corona. Apakah orang yang kalau kena virus corona dia mati, dia masuk neraka? Enggak. Tapi Alkitab Nabi Yesaya pernah berkata, orang-orang benar tercabut nyawanya. Karena apa? Karena gelora di bumi ini sedang luar biasa. Ada orang-orang atas izin Tuhan, dia juga terkena virus corona, bahkan dia meninggal karena virus corona. Tetapi ketika dia harus menghadap karena virus itu, tapi dia sudah mengerjakan yang terbaik dalam hidupnya. Dan saya percaya orang yang mengerjakan terbaik untuk bertemu dengan Tuhan, walaupun matinya karena virus corona. Bahkan kita lihat di media massa, orang-orang pada sebel kalau cara kematian itu harus pakai protokol. Bagi mereka mungkin gak enak, sebab kenapa? Karena makamnya tidak bebas. Ya gak bisa dimakamkan menurut kehendak kita, karena orang itu sudah pakai aturan. Tapi memang sulit untuk menjelaskan, saudara. Seperti Alkitab juga katakan, sulit menjelaskan kenapa ada orang Kristen yang terima anugerah Tuhan, tapi dia bisa murtad, dia bisa meninggalkan Tuhan, dia bisa jauh dari Tuhan, dia bisa marah sama Tuhan. Alkitab katakan itu sulit dijelaskan. Kita terbatas. Saudara bisa ngomong, oh dia setia, dia tak kuat, dia lemah, dia begini. Belum tentu saudara ngomong itu benar. Bahkan kalau saudara memuji pun, waduh dia hebat, dia luar biasa, imannya dahsyat, dia benar. Belum tentu itu juga benar. Kenapa? Karena perjuangan ini ada perjuangan yang orang gak pernah bisa lihat apa yang ada di dalam hati seseorang. Wajahmu bisa senyum, tapi hatimu marah sekali. Ada yang tahu? Ada. Mulutmu bisa berkata, puji Tuhan, tetapi hatimu benci. Bisa. Kita bisa sopan, tetapi di dalam hati penuh dengan kepahitan. Itulah yang Roh Kudus kerjakan. Roh Kudus itu kalau bekerja, dia dari dalam memperbaiki yang tidak kelihatan. Itu sebabnya orang yang dirubah Tuhan adalah orang yang bisa dinikmati, saudara. Dan untuk dinikmati, pekerjaan itu berasal dari dalam. Pekerjaan itu Roh Kudus yang kerjakan di dalam hidupnya. Gak ada satupun. Ya, itu sebabnya banyak orang berkata, oh langkah-langkah begini. Enggak, langkah-langkah itu milik Roh Kudus. Dia guru yang akan mengajar kita. Kita tidak taat sendiri saja, kita nggak mau, kita nggak akan bisa dinikmati. Saudara katakan, ampuni, Anda terlalu sakit mengampuni, hidupmu nggak akan bisa dinikmati. Kapan bisa dinikmati? Ketika hidupmu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus memperbaiki hidup kita, saudara. Akan bisa dinikmati. Dan indah dinikmati Tuhan, luar biasa. Nah, mari kita melihat untuk apa kita kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, kita baca ayat yang ke-11. Untuk apa kita kuat di dalam Tuhan? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Untuk apa kita kuat di dalam Tuhan? Untuk apa anak Tuhan jadi garam dunia, hidupnya bisa dinikmati, jadi terang dunia, tidak tinggal di dalam kegelapan. Untuk apa? Untuk kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yohanes 8 ayat 44.
Saudara perhatikan Yohanes pasal yang ke-8. Kenapa itu tipu muslihat iblis? Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dan kenapa? Ayat ini bicara ayat sebelumnya. Tuhan berkata, kenapa kamu tidak mau melakukan firman? Kenapa kamu tidak mau menerima firman Tuhan? Sebab iblis sudah menipu kamu. Kenapa? Menipu dengan cara kamu meninggalkan firman. Allah tidak memakai keuntungan apa-apa. Saudara, firman Allah, pekerjaan Roh Kudus, Yesus mati di kayu salib, Yesus memberikan Roh Kudus. Banyak orang berkira bahwa Yesus itu mencari keuntungan dari orang Kristen. Yesus itu mencari banyak dari orang Kristen. Sesungguhnya justru Yesus memberi jalan, bahkan mengorbankan diri yang paling berharga. Karena apa? Karena supaya ingin ciptaannya ini juga bisa diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan tak ada ambil keuntungan apa-apa. Banyak orang berkata, kalau aku melakukan firman Allah, aku ingin menyenangkan Tuhan. Memang di satu sisi baik, tapi di satu sisi, apakah Tuhan disenangkan hanya karena kita melakukan firman? Sesungguhnya waktu kita melakukan firman, walaupun sulit, bukan Yesus yang disenangkan, saudara. Tapi kenapa? Karena diri sendirilah yang menerima anugerah keselamatan. Banyak berpikir orang kita lakukan itu untuk menyenangkan Tuhan. Bukan. Justru Tuhan sudah berkorban seluruhnya. Itu sebabnya ketika kita taat, bukan untuk Tuhan, tapi Tuhan katakan itu untuk dirimu sendiri. Makanya ada ayat bahwa keselamatan itu adalah untuk diri sendiri. Saudara, mengajak orang berubah itu hanya di permukaan yang sangat tipis. Kita pun kadang bisa ditipu. Ayo gini nurut, bagus banget ya nurut ya. Gak tak suruh, udah bangun sendiri, aduh, udah doa sendiri, udah baca Alkitab sendiri, waduh, udah begitu. Kelihatan dari luarnya, aduh, menyenangkan, waduh, senang banget. Tapi perubahan itu, dikatakan perubahan, bukan pada waktu kita hanya melihat dia beraktivitas. Aktivitas itu tidak menunjukkan perubahan. Tapi perubahan itu adalah bagaimana dari dalam ini bisa keluar. Yang itulah luar biasa. Sehingga Paulus, dia benar-benar dia kasih tahu, hati-hati. Sebab kalau kamu gak kuat di dalam Tuhan, kamu gak akan bisa melawan tipu muslihat iblis. Di ayat pasal yang lain, Paulus pernah berkata, jangan kamu tertipu seperti Hawa dengan rayuannya yang begitu manis. Saudara, hal yang manis, yang enak, itu kelihatannya menyenangkan, tapi justru Alkitab katakan itu paling berbahaya. Ada satu hamba Tuhan yang dia bisa berkata begini, semakin dia cantik, memang cantik itu baik, semakin dia cantik, semakin kalau tidak dipakai Tuhan berbahaya. Semakin
kalau pintarnya tidak di bawah kendali Tuhan, dia menjadi berbahaya sekali. Kalau tidak ada dalam kuasa Tuhan, begitu berbahaya. Karena Tuhan bisa keadaan itu bisa menyelewengkan maksud Tuhan. Sebabnya kita menjadi orang Kristen sampai detik ini. Mari kita belajar firman baik-baik. Sehingga apa? Sehingga sudah melihat keadaan-keadaan ini. Hanya firman yang membuat dari dalam sudah punya kepekaan yang begitu Tuhan sudah lihat, sudah berikan dalam hidup kita. Kita diberi kepekaan menghadapi tantangan-tantangan yang akan semakin luar biasa, supaya kita kuat di dalam Tuhan. Sudah perhatikan Ibrani 3 ayat 13. Ibrani pasal 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Selama hari ini nasihatilah orang setiap hari. Saudara, orang menasihati itu dikira mudah. Enggak. Coba dinasihati lalu saudara dianiaya, diludahi, saudara diomongi yang jelek, berhenti. Tapi orang yang sadar anugerah Tuhan, walaupun dibenci, dianiaya demikian, tetap menasihati. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan, hanya firman Tuhan satu-satunya kebenaran, kalimat yang bisa dibaca manusia dalam berbagai bahasa, dalam suku bahasa apapun, ketika dia didengarkan, itu akan menghasilkan iman, akan menghasilkan kekuatan. Tidak ada kalimat di luar Alkitab yang akan memberikan kekuatan kepada saudara. Hanya kalimat yang datang dari firman Tuhan yang akan membuat saudara kuat. Bahkan Tuhan pakai orang biasa untuk berkata apa? Matahari berhenti, tidak boleh terbenam sampai seluruh musuhku dikalahkan. Itu ada di Alkitab. Kenapa kok bisa demikian? Allah mengizinkan yang namanya Yosua ini. Karena waktu itu ada Musa dan Yosua, ada pribadi-pribadi yang sudah dibuat Tuhan, sehingga orang-orang Israel takut semua. Takutnya kenapa? Karena memang orang-orang ini selalu bergaul karib dengan Tuhan, sehingga musuh pun kaget, kapan ini terbenam? Sebab hukum peperangan, kalau matahari terbenam, selesai. Matahari terbenam, kita sedang kena pedang sama kena pedang, berhenti saja. Dilanjutkan karena hukumnya. Sebab musuh bingung, ini kenapa kok gak terbenam? Udah berjam-jam, mungkin gak ada yang bisa tahu itu berapa, karena begitu banyaknya tentara yang dikalahkan oleh orang Israel sampai matahari belum terbenam, sehingga orang-orang Israel semakin sayang. Cuma takutnya sama pemimpin Musa Yosua, dia gak takut sama Tuhan. Hari malam hari pagi hari ini, tanda-tanda zaman itu bukan untuk menakutkan kita. Tanda-tanda zaman adalah untuk apa? Membuat kita semakin berjaga-jaga. Sebab tidak ada seorang pun kapan dia datang yang tahu. Tapi ketika tanda-tanda zaman, kesulitan, kesukaran, mari semakin kita berjaga-jaga. Yang kedua, yang terakhir, sudah bisa lihat ayat yang ke-13. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Untuk apa kita kuat di dalam Tuhan? Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Orang yang kuat di dalam Tuhan,
tidak mudah ditipu oleh tipu muslihat iblis. Tuhan mau datang, saudara diam aja. Gak ada yang tahu Tuhan mau datang. Berapa banyak orang Kristen ditipu, saudara. Tuhan mau datang, oh banyak tertipu orang jual harta. Tuhan gak datang. Oh Alkitab aja dikatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Gak ada. Sampai dia bisa tahu tanggal, tahu jamnya. Bohong. Tetapi fakta masih berkata begitu banyak orang Kristen masih bisa dibohongi, saudara. Sebab kita mesti ngerti apa kapan Tuhan datang. Sebelum Tuhan datang, orang yang sudah selamat itu pasti disingkirkan. Saudara, ketika saudara makanya baca Alkitab, ikuti pelajaran pendalaman yang luar biasa ini. Ya, sebelum Tuhan datang ada satu ciri-ciri. Ciri-ciri itu hanya untuk kita mempersiapkan diri. Kita pun gak tahu kapan disingkirkan. Tetapi sebelum Tuhan datang, orang yang diselamatkan, bahkan yang masuk imannya sempurna, akan mengalami penyingkiran gereja. Sebelum penyingkiran gereja, gereja mengalami pernikahan dulu dengan Kristus. Ya, udah ada cara, ada begini. Tetapi karena gak tahu kapan itu terjadi, itu sebab Alkitab berkata, kuatlah di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Biarlah firman Allah ini yang terus kita renungkan. Saudara, semakin sudah suka merenungkan firman Allah, Tuhan akan kasih pertajam saudara kepekaan. Semakin saudara suka membaca Alkitab, merenungkan, berdoa, bahkan saudara semakin suka memahami, maka Roh Kudus akan kasih tahu bukan. Dia akan kasih petunjuk-petunjuk. Tapi orang yang gak mau punya penyelidikan pribadi, hanya ingin dari sumber-sumber lain, saudara gak akan punya kepekaan. Kita banyak ditolong dengan kota-kota yang lain. Tetapi Tuhan yang mau kita belajar sendiri, ambil waktu baca Alkitab, kita berdoa, bergumul. Di situ Tuhan akan tuntun perjalanan kita untuk kita punya rohaniat. Iya, sebab kalau sudah ada model soalnya itu sudah bisa jadi khotbah, ujung-ujungnya sudah banyak yang bingung. Sebab semua punya doktrin macam-macam. Tapi ingat, kebingungan pun diizinkan oleh Tuhan. Ya, tuh ini, sana ini, sudah bingung. Ujung-ujungnya bisa kecewa sendiri. Tipu muslihat iblis. Kenapa? Saling membenturkan satu dengan yang lain. Tapi orang yang bijaksana, kita katakan, dia justru memahami sesuatu. Dan dia sudah pikir, mbah-mbah yang gak berpengetahuan. Tapi karena dia rajin baca Alkitab, dia begini, kuatannya, keyakinannya teguh, bahkan perkataannya yang sederhana aja menyembuhkan. Dokter nyontek sapi, bius sapi, sapinya berontak. Di tangan mbah yang sederhana, dipanggil tetangganya, dilus dicabut, sapi menang. Dia wis disuntik apa semua kota. Dia begitu bersaksi. Siapa tuh baik? Ngomong aja kayak begini. Bisa ya? Dia bersaksi dengan kesederhanaannya. Semua orang sudah berpikir tidak bisa apa-apa. Tapi itulah garam dunia. Walaupun orang sederhana, mungkin dia gak sekolah sekalipun, tetapi rohaninya sekolah sama Tuhan. Hidup di dalam firman yang sungguh-sungguh dia pegang dengan keyakinan. Saudara, rohaninya gak bisa dicuri orang. Kekuatan Allah begitu nyata dalam diri orang ini, sehingga dalam melakukan segala sesuatu Tuhan menyertai. Sehingga ada ayat, apa saja yang diperbuatnya, dibuat Tuhan berhasil. Orang-orang begini itu gak minta berhasil, gak minta macam-macam. Tapi karena orang-orang yang demikian, dia sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara. Dia hidup mengabdi dengan Tuhan sungguh-sungguh. Dia gak minta macam-macam. Tapi apa yang dia lakukan, dia berdoa menang. Dia berdoa segala sesuatu,
membuat berhasil. Itu menjadi suatu kesaksian yang begitu luar biasa. Orang katakan, ini apa? Ininya apa? Ininya apa? Sehingga orangnya berkata, Yesus yang membuat segala sesuatu ini terjadi. Saudara adalah orang percaya, punya Yesus yang hebat. Amin. Bahkan Alkitab katakan, kamu, Tuhan aja sudah katakan, garam. Mari saudara, hari-hari ini di tengah masa yang sukar sulit, berdiri di hari yang jahat itu, melawan karena punya kekuatan yang daripada Tuhan. Ibrani 4 ayat 12. Sebagai ayat-ayat terakhir saya akan baca. Ibrani 4 ayat 12. Saya undang musik untuk bisa maju mempersiapkan diri. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Bagaimana orang bisa melawan di hari yang jahat ini? Pakai apa kita melawan? Alkitab berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Amin. Sudah punya firman yang luar biasa. Firman Allah itu gak pernah ganti, saudara. Ya kan? Firman itu sempat digoncang, ya kan? Beberapa tahun yang lalu, kata Allah itu nggak boleh, itu berhala, harus dipakai ganti kata Yahweh. Benar, itu pakai bahasa asli. Tapi Tuhan mengizinkan supaya bahasa demi bahasa untuk bisa mengerti Allah. Orang bukan hanya mengerti, tetapi dia tidak mau mengalami. Itu yang paling buruk. Orang tahu mengerti salah, tetapi juga tidak hidup di dalamnya, tidak menjadi sesuatu yang apa-apa. Tetapi walaupun sederhana, orang sering salahkan, tapi karena kita hidup di dalamnya. Perhatikan Efesus pasal yang kedua, saudara. Coba Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-10. Sudah renungkan ayat ini. Karena kita ini buatan Allah. Ingat, kita ini buatan handmade-nya Tuhan. Berharga, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam firman. Karena firman itu apa? Firman itu hidup, berkuasa, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Pedang paling tajam di bumi ini, samurainya orang Jepang. Kain seberat paling ringan seperti kain tisu, saudara. Ketika melewati samurai orang Jepang, dikatakan pedang yang tajam, itu dia akan terbelah sendiri karena begitu tajamnya. Tapi firman Allah lebih tajam daripada samurai paling tajam sekali. Untuk apa? Merubah hidup kita untuk berani taat kepada Tuhan, untuk berani setia kepada Tuhan, untuk berani sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan. Kenapa? Karena yang paling penting sudah Tuhan berikan, keselamatan jiwa kita. Itu yang lebih penting dari semua. Pertahankan dengan takut dan takut. Hendaknya kita kuat di dalam Tuhan. Mari kita baca dulu bersama-sama. Tuhan kami hidupku. Ku
kami tuju dalam hidup ini adalah kami mencapai langit baru, bumi yang baru di Mesir. Ampunilah kami kalau kami masih berdosa. Kami masih mengeraskan hati kami terhadap firman-firman. Roh Kudus, Engkau yang bekerja, memberi kesanggupan, melembutkan hati kami, sehingga kami memiliki hati yang taat kepada-Mu. Jemaat Tuhan berkati semua, baik yang ada di gereja, yang ada di rumah diberkati, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang hari-hari ini menghadapi peperangan di dalam hidupnya, Tuhan tolong beri kemenangan yang terima kasih Tuhan Yesus. Imam-imam yang sudah melayani, Tuhan berkati pakai semua. Terima kasih, kami sudah terima berkat firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang diberkati bersama-sama berkata amin. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, firman yang begitu indah dan manis, berikan kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan yang kedua. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami tetap mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberkati kami seminggu sepekan ini Tuhan. Engkau telah memberkati berkat-berkat yang berlimpah buat kami, baik jasmani maupun rohani Tuhan. Engkau kiranya memberkati tangan-tangan kami yang terangkat ini Tuhan, yang memberikan persembahan. Biarlah berbau harum di hadapan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan hidup kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami naikkan kehadirat Dia Bapa. Amin. Amin. Tiada ragu-ragu lagi kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin dan memberkati ibadah pada pagi hari. Kami semua datang, kami pulang dengan membawa berkat dan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, yang berulang tahun sepanjang minggu ini Engkau juga berkati Tuhan, sesuai dengan janji daripada firman. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh aparat yang menangani, oh Tuhan, wabah, oh virus corona ini Tuhan, baik seluruh anggota ABRI, kepolisian, dokter, kesehatan, dan lain-lain. Engkau berkati, bahkan seluruh rakyat Indonesia juga perlu mematuhi himbauan dari pemerintah, supaya oh Tuhan, kami bisa mengalahkan virus ini. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Sekarang saudaraku yang saya kasihi,
Marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bawalah, terimalah segala berkat, rahmat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan, dan urapan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha Yesus datang kembali, membawa kami semua masuk di dalam kemuliaannya. Langit bumi yang baru kekal selama-lamanya bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati, kita sambut dan terima berkat Allah dengan percaya. Kita sama-sama katakan amin. Keluarnya bergantian agak jarak-jarak saudara ya. Ya. Silakan dulu. Sampai jumpa lagi. Supaya ada jaraknya.